Pada awal film, kita akan memasuki sebuah hutan belantara di negara Thailand. Lalu, kita akan diperlihatkan sepasang harimau dewasa yang sedang memadu kasih di sebuah reruntuhan kuil yang berada di tengah hutan tersebut. Nah, singkat cerita, lahirlah dua anak harimau yang sangat lucu, hasil dari jerih payah mereka tadi. Dua anak harimau inilah yang nantinya diberi nama Kumal dan Sangha. Pada awalnya kehidupan keluarga berencana ini tentu sangat bahagia berada di hutan tersebut. Dengan bebasnya mereka bisa bersantai, bermain, dan berlari ke sana kemari. Namun, pada suatu hari datanglah segerombolan manusia yang dipimpin oleh seorang pemburu handal yaitu Aiden McCrory. Mereka datang untuk mencuri patung dari kuil kuno tersebut, yang tentunya untuk mereka jual. Setelah tiba di kuil tersebut, mereka pun segera melakukan aksinya. Namun selang beberapa waktu, mereka mengetahui keberadaan keluarga harimau di sekitar mereka, dan dengan beringas mereka pun langsung beramai-ramai memburunya. Saat itu McCrory berhasil melumpuhkan si ayah harimau, sementara sang ibu berhasil kabur dan membawa salah satu anaknya yaitu Sangha. Sementara si Kumal yang tidak bisa mengikuti ibunya malah bersembunyi di bawah badan ayahnya yang sudah tertembak, dan McCrory yang merasa kasihan pun kemudian membawanya dan berniat untuk memeliharanya. Singkat cerita, setelah mendapatkan hasil curian, mereka pun kembali ke perkampungan. Sesampainya di kampung tersebut, mereka disambut bak pahlawan karena berhasil menangkap dan membunuh harimau yang saat itu dianggap meresahkan warga. My father, the chief, in the name of the village, thanks you for killing the tiger. Beberapa saat kemudian, pencurian patung tersebut akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian dan McCrory pun ditangkap. Saat itu si Kumal pun merasa sedih karena sudah merasa dekat dengan McCrory. Untuk sementara waktu, si Kumal tinggal di rumah Pak Kades. Namun besoknya, Pak Kades malah menjual si Kumal kepada seseorang untuk dijadikan hewan sirkus. 200. Keberadaan McCrory di penjara pun kemudian diketahui oleh seorang administrator yang bernama Eugen Normandin. Kita sebut aja Pak Norman. The famous Ethan McCrory in prison. What? Forgive me, but I am Eugene Normand. Selain seorang pemburu hebat, McCrory ternyata juga seorang penulis. Dan secara kebetulan, anak Pak Norman sangat menyukai buku-buku karya McCrory tersebut. Singkat cerita, McCrory pun bebas dari penjara, tentunya berkat bantuan Pak Norman. Listen, I don't know how to thank you. Cerita pun beralih kepada Sangha dan ibunya. Mereka yang masih berkeliaran bebas di hutan terus menjadi target buruan warga kampung. Hingga pada suatu hari, McCrory yang telah bebas pun kembali ke perkampungan tersebut. Dia kembali memburu harimau karena permintaan Pak Norman yang akan menjadikan harimau tersebut sebagai persembahan untuk sang raja. Dan selang beberapa waktu, McCrory bersama warga setempat berhasil membuat Sangha dan ibunya terperangkap. Setelah diberitahu bahwa harimau telah tertangkap, sang raja beserta rombongan pun kemudian datang ke hutan untuk menembak sendiri harimau tersebut. Kedatangannya tentu disambut sangat meriah oleh warga setempat. Setelah sang raja tiba, Sangha dan ibunya yang masih terperangkap kemudian dikeluarkan oleh warga.
Lalu, ketika sang ibu harimau nampak di hadapan sang raja pun dengan gagah dan percaya diri langsung menembaknya. Akan tetapi, tembakannya hanya mengenai daun telinga sang ibu harimau, sehingga harimau tersebut berhasil melarikan diri. Sementara itu, Sangha yang ketakutan bersembunyi di sebuah lubang kecil. Namun meskipun telah bersembunyi, keberadaannya tercium oleh seekor anjing bernama Gipsy, milik anak Pak Norman yang bernama Raoul. Lalu Sangha pun ditangkap dan dibawa pulang oleh Raoul untuk dijadikan peliharaannya. Sangha pun hidup bahagia bersama keluarga Pak Norman, berbanding terbalik dengan Kumal yang berada di tempat sirkus. Dia harus tinggal dalam jeruji besi dan beralaskan tumpukan jerami. Beberapa waktu kemudian, McRory diminta oleh Pak Norman untuk mencari kulit harimau karena permintaan dari sang raja. Lalu, McRory pun berinisiatif untuk mendatangi tempat sirkus untuk mencari kulit harimau tersebut. Tanpa diduga, di sana McRory bertemu dengan Kumal yang ternyata masih mengenalnya. Cerita kini beralih ke kediaman Pak Norman. Pada suatu hari, terjadi insiden yang sangat mengerikan di rumah Pak Norman. Saat itu, Gipsy meninggal dunia setelah diserang oleh Sangha. Istri Pak Norman pun marah dan berpikir bahwa Sangha dapat membahayakan keluarganya. Sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi, istri Pak Norman pun mengusir Sangha. Sangha dibawa oleh anak buah Pak Norman dan diserahkan kepada sang raja untuk dijadikan hewan koleksinya. Hal itu tentu membuat Raoul sedih, tapi ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, Sangha dan Kumal pun beranjak dewasa. Kumal yang besar di tempat sirkus harus mendapatkan perlakuan keras dari sang pelatih agar Kumal mengikuti perintahnya. Come on! Jump, stupid animal! Come on! Go back! Come on! Sementara itu, Sangha yang dibesarkan oleh sang raja menjelma menjadi harimau yang gagah dan beringas. Pada suatu hari, sang raja berniat mengadakan sebuah festival. Dia akan menguji kemampuan bertarung Sangha pada acara tersebut. Kemudian sang raja menyuruh anak buahnya untuk mencari lawan bagi Sangha. Anak buahnya pun mendatangi tempat sirkus untuk mencari harimau yang dapat dijadikan lawan buat Sangha. Dan pada saat itu, Kumalah yang dipilih untuk melawan Sangha. My master is mounting a festival. What animal would he be against? We want an opponent that's worth. Singkat cerita, waktu pertarungan pun tiba. Sangha yang gagah berani terlebih dahulu berada di tempat pertarungan. Sementara Kumal yang ketakutan harus dipaksa oleh pelatihnya untuk memasuki arena pertarungan tersebut. Go on, Kumal! Go! Pada awalnya, mereka bertarung sangat sengit, hingga pada suatu momen, mereka saling menatap dan menyadari bahwa mereka sebenarnya bersaudara. Pertarungan yang semula menegangkan justru menjadi pertemuan yang mengharukan. Dan setelah kekacauan yang terjadi di arena tersebut, Kumal dan Sangha pun berhasil melarikan diri ke hutan. Akan tetapi semua belum berakhir. Meskipun sudah melarikan diri, Kumal dan Sangha masih terus diburu.
Mungkin mereka takut Kumal dan Sangha dapat membahayakan warga. Saat itu, lagi-lagi Pak Norman pun kembali memerintahkan McRory dan anak buahnya untuk memburu mereka. I was not sure you'd come. Near the temples, but they got away. Tak berselang lama pemburuan pun dimulai. Di bawah arahan McRory, rombongan pemburu pun menyusun strategi. Mereka yang telah mengetahui keberadaan Kumal dan Sangha kemudian membakar sekeliling area hutan. Hal itu bertujuan agar Kumal dan Sangha terperangkap di area tersebut. Akan tetapi, pada saat itu Kumal dan Sangha berhasil lolos. Kumal yang berbekal ilmu kanuragan yang dipelajarinya di tempat sirkus, dia mengajak dan meyakinkan Sangha untuk menerobos api tersebut. Sementara itu di tempat lain, Pak Norman panik karena anaknya Raoul tidak ada di tempatnya. Pak Norman yang merasa khawatir pun langsung menyuruh McRory untuk mencarinya. Dan ternyata, saat itu Raoul nekat pergi ke hutan untuk mencari Sangha. Sangha, come out! Tak berselang lama, McRory pun menemukan Raoul yang tengah berbicara kepada Sangha. You must never come back. You must stay in the jungle forever. Melihat itu, McRory pun berniat menembak Sangha karena khawatir terjadi apa-apa kepada Raoul. Akan tetapi tanpa disadari, saat McRory sedang menodongkan senjata ke arah Sangha, di sampingnya ada Kumal yang sedang memperhatikan dan kemudian menghampirinya. Hal itu tentu saja membuat hati kecil McRory luluh. Singkat cerita, Kumal dan Sangha pun akhirnya dibiarkan pergi untuk kembali ke hutan. Beberapa waktu kemudian, Kumal dan Sangha pun tiba di reruntuhan kuil tempat mereka dilahirkan. Tanpa diduga, mereka disambut oleh sang ibu yang ternyata masih hidup. Dan kemudian mereka pun akhirnya bahagia karena bisa berkumpul kembali. Dan film pun selesai.